Pemberian amal atau bisa dikatakan sedekah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan dengan hanya mengharap kelapangan jiwa dalam menerima takdir Tuhan. Sesuatu yang diberikan itu tidak hanya terbatas pada materi seperti uang dan barang, melainkan juga bisa dengan tenaga, pikiran, dan senyuman. Sesungguhnya untuk memberi tidak perlu menjadi kaya, karena memberi tidak dibatasi oleh minimal cukup rasa empati yang tertanam. Namun, kalau dilihat faktanya, jiwa empati masih belum meresap pada beberapa individu. Wajar, setiap orang tidak bisa disamakan, karena pemberian amal berdasarkan niat dan apa yang dilihat. Adapun beberapa fenomena terkait pemberian amal, dimulai dari cuma memberi uang kepada orang lain, melakukan kegiatan bakti sosial untuk bantuan, konser-konser bertajuk amal, dan bahkan bisnis-bisnis yang berhubungan dengan amal. Begitulah narasi awal yang kami sampaikan. Selanjutnya, mari kalian simak informasi dan ilmu yang akan kami sampaikan. Penggalangan amal merupakan suatu hal yang penting dalam segi ekonomi yang dipandang oleh publik. Semenjak Martin Feldstein dan rekan penulisnya menerbitkan beberapa studi kebijakan tentang topik tersebut. Pada dewasa ini yang kita ketahui mengenai pemberian amal diambil dari ekonometrik terapan, teori ekonomi, dan eksperimental perilaku. Para ahli memiliki pandangan bahwa pemanfaatan pajak dari setiap individu, survei, atau dari badan amal berkaitan dengan pemberian. Amal sendiri memiliki sifat utama yang mengarah kepada pandangan publik, sehingga publik beranggapan bahwa amal adalah barang pribadi yang diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Di sini kami memulai bagian ini dengan meninjau secara singkat apa yang telah kami pelajari melalui eksperimen terkontrol dan bagaimana ini membantu membingkai karakterisasi prevensi dengan lebih baik. Kemudian, kami beralih ke aplikasi ekonometrik dari pendekatan ini untuk data individu. Ada beberapa pendekatan membahas tentang pemberian amal atau donasi. Pendekatan pertama adalah pandangan memberi sebagai hal sederhana, sebagai keputusan ekonomi individu. Dalam hal ini, individu memberikan hal yang tidak berlebih kepada orang lain. Meskipun besaran nilai barang tidak seberapa, akan tetapi makna yang diberikan berbeda. Contoh, perilaku memberi menjadikan seseorang lebih sederhana dalam mengelola kebutuhan. Pendekatan kedua adalah pemikiran memberi sebagai strategi interaksi. Adapun beberapa instansi pemerintah dan swasta sebagai pemeran dalam pendekatan ini. Sebagai bentuk kepedulian instansi besar kepada masyarakat, memberikan hubungan yang harmonis dari pihak pemberi dengan yang diberi. Contoh, beberapa instansi pemerintah atau swasta memiliki cara dalam membangun jaringan. Dengan melakukan donasi kepada area-area tertentu, mereka mendapatkan jaringan-jaringan tersebut. Pendekatan ketiga dan berpotensi sangat bermanfaat berdasarkan pemberi sebagai pertukaran sosial. Yang dimaksud dalam pendekatan ini adalah melakukan pemberian amal dengan memberikan timbal balik, entah itu secara langsung, seperti halnya melakukan galang dana untuk memperkenalkan seseorang yang akan dijadikan public figure kepada masyarakat agar memberikan mereka sebuah kepercayaan. Contoh, melakukan kegiatan galang dana dengan bertujuan kampanye agar masyarakat mengenal si calon dan memberikan dukungannya. Pendekatan keempat dan terbaru
Memberi sebagai respon terhadap kesadaran, atau bahkan mungkin tidak sadar, dorongan empatik, moral, atau budaya. Dalam hal ini, pemberian amal terdorong karena memiliki perasaan kepada orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Contoh, melakukan galang dana karena merasa iba kepada orang lain, karena mereka merasa kesusahan atau mereka merasa butuh. Kalau kita pelajari dari beberapa pendekatan yang telah disampaikan, berdonasi, bersedekah, melakukan sumbangan merupakan tindakan yang bertujuan untuk menyamakan kesejahteraan sosial. Demikian penjelasan dari kami tentang seberapa pentingnya beramal. Dengan beramal, kita tidak hanya memperoleh sebuah kepuasan batin, namun manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh orang banyak. Beruntung jika amal yang kita berikan akan merubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik lagi. Mulai dari sekarang, mari kita biasakan untuk beramal. Mungkin bisa dari hal kecil dahulu, mulai dari sekarang. Nanti di kemudian hari pasti akan menjadi hal yang biasa untuk memberi terhadap sesama.